14 hari sudah berlalu. Semua yang ada di Istana Amer sudah mempelajari tentang situasi Syarifuddin. Kalau begitu kita tidak bisa tinggal diam. Bukankah kita masih punya banyak prajurit yang bisa melawan prajurit Mughal? Mari serukan perang lagi. Izinkan aku melakukannya. Bakwandas, jangan lupa bahwa saudaramu sedang dijadikan tahanan oleh Mughal. Dan juga saat ini, Joda masih terpukul dengan kematian Suryaban. Jadi berpikirlah 2 kali sebelum mengambil langkah apapun. Aku tidak akan berkompromi lagi jika aku kehilangan anak-anakku. Tapi Ibu, berapa lama kita bisa memenuhi keinginan mereka? Selama perjalanan kita belum berakhir. Kita tidak punya lagi yang tersisa. Kita tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pasti ada jalan keluar lainnya, Ibu. Jika kita merencanakan untuk mengorbankan diri sendiri, kenapa kita tidak mulai bertarung saja? Dengan cara itu, kita korbankan diri kita untuk Ibu Pertiwi. Aku bukan satu-satunya yang bicara seperti ini. Semua wanita pemberani di istana ini siap melakukannya juga. Mereka siap bertarung dan mengorbankan hidup mereka. Aku sangat bangga padamu. Keberanianmu benar-benar kelihatan. Tapi kami tidak bisa membiarkanmu bertarung. Karena dengan begitu, orang akan menganggap ayah dan aku seorang pengecut. Kami akan ditertawakan karena mengirim wanita untuk bertarung. Apa kau bisa menerima apa yang dikatakan orang tentang ayah dan kakakmu? Pikirkan itu, ayah. Apa punya pilihan lain selain mendeklarasikan perang? Kita hanya punya satu pilihan. Kita butuh waktu. Kita harus memberi mereka uang. Sejak perjalanan Amer sampai waktu di Karunia, anak-anakku dan Amer selalu aman. Bakwandas, waktu dan ruang tidak menunggu siapapun. Tapi kita masih bisa menunggu saat yang tepat. Kenapa tidak kau biarkan aku lahir menjadi anak laki-laki? Dewa Krishna, jawablah aku sekarang. Jika aku lelaki, aku akan diizinkan untuk melawan Jalang. Dia bukan hanya musuhku, tapi dia musuh Amer, Dewa Krishna. Suatu kali, kau pernah menuntun kereta perang Arjuna, benar begitu? Lalu kenapa kau tidak mau menolong kami sekarang saat kami membutuhkanmu? Penduduk Amer selalu memujamu. Hari ini kami dalam masalah, hidup kakak-kakakku terancam. Kenapa kau tidak tunjukkan jalan keluar pada kami, Dewa Krishna? Aku telah siap membuat kesepakatan untuk bertarung dan meninggal. Tapi kau juga harus berjanji untuk menolong orang-orang yang sudah memujamu. Mereka percaya padamu sebagai pelindung. Kau harus buktikan bahwa kau ada. Kau harus menolong mereka dan menunjukkan kekuatanmu pada mereka. Lindungi mereka, Dewa Krishna. Kau harus lakukan itu. Perjalanan Barmal sudah mulai berakhir, tapi Syarifuddin menempatkan masalah baru setiap hari. Pergi dan sampaikan
kepada Barmal bahwa 5.000 koin emas tidaklah cukup. Kami ingin 10.000 koin emas setiap bulan. Ketamakan dan kelaliman Syarifuddin membuat Barmal menjadi khawatir. Kematian juga bukan keinginan untuk membuat Suryaban hidup. Seharusnya Joda menikah dengannya hari ini. Di sana ada pernikahan yang akan berlangsung, tapi di Agra, bukan di Amer. Hidup Jalal tidak lagi berputar. Setelah Bairam Khan meninggal, istrinya Salimah Sultan datang untuk tinggal di istana dengan anak tirinya Rahim. Tapi dia sangat khawatir bahwa Maham Angga akan membunuh anak tirinya karena dia adalah anak Bairam Khan. Jalal mengerti Maham Angga pekerja yang melawan Bairam Khan, tapi Jalal sangat mencintai Maham meskipun dia tidak banyak membantu. Akhirnya setelah banyak berpikir, Jalal pun mengambil satu keputusan penting, yaitu Rahim akan aman di istananya hanya jika mereka punya posisi yang penting di istana. Jalal menikahi Salimah Sultan hanya demi keselamatannya. Pernikahan ini hanyalah ritual saja. Jalal melakukan ritual ini hanya demi keamanan keluarga Bairam Khan. Aku bersedia. Aku bersedia. Semua gerakan Maham adalah lempar balik. Pertama, dia telah gagal menikahkan Adam dengan anaknya Baksibanu. Sekarang Jalal menikahi janda musuhnya Bairam Khan, meskipun Maham Angga tidak membantu banyak. Sejauh ini, Jalal memaafkan Maham, tapi sesuatu mulai menempatkan Maham dalam masalah. Apa yang mereka lakukan di kamar Jalal di jam seperti ini? Aku yakin pasti ada rahasia. Kau benar, Yang Mulia. Adam Khan sudah menghina nama Mughal di Malwa. Dia juga ingin mencoba-coba mendekati Rumapti kekasihnya Bas Bahadur. Itulah alasannya Rumapti memutuskan untuk bunuh diri. Itu belum semua, Yang Mulia. Sangat sedikit sekali pasukan yang dikirim ke Agra. Adam Khan melampaui batasnya. Kami telah memintanya untuk melumpuhkan, menaklukkan Malwa, bukan menghancurkannya. Aku ingin memberinya penghargaan. Tapi sekarang aku akan mengingatkan dia supaya tetap pada jalurnya. Besok pernikahan Baksibanu dan Syarifuddin, atau aku akan pergi menjauh. Tapi aku harus tinggal di sini sementara. Setelah pernikahan, kita akan meninggalkan Saranpur. Dan di sana, aku akan memutuskan nasib Adam Khan. Satu hal lagi, kau tidak akan membicarakan hal ini pada orang lain. Aku akan pergi ke sana sendiri. Aku akan memutuskan kejahatan Adam Khan dan menghukumnya. Jika Jalal pergi ke sana, dia akan membunuh Adam. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caraku untuk menyelamatkan anakku? Menikah, Jalal meninggalkan Malwa. Dia akan pergi ke Saranpur untuk dapat bertemu dengan Adam Khan. Kalian harus bersabar. Kita akan menang pada waktunya. Kita tidak punya waktu lagi, Joda. 3 bulan berlalu sejak kami bertemu suami kami. Syarifuddin merampok kami. Dan saat kami dalam perjalanan kemari, Syarifuddin melakukan... Itu tidak akan terjadi. Wanita dari keluarga kerajaan tidak banyak membantu. Tapi kita akan menghadapi bangsa Mughal. Berapa lama lagi kita akan dituntut, Cuktaikan? Syarifuddin, dia memulai dengan 5.000 koin emas. Tapi permintaannya terus meningkat menjadi 20.000 koin dalam tempo 3 bulan. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Selama ayah masih hidup, tidak ada yang tidak mungkin. Dia akan melakukan apapun untuk kakak-kakakku. Dia akan melakukan ini untuk suami kalian. Berapa lama suamiku akan hidup? Mereka akan hidup selama ayah memenuhi permintaannya. Dan setelah itu,
Lebih baik kami bunuh diri saja. Itu tidak akan terjadi. Aku yakin ayah akan menemukan jalan keluarnya. Raja Barmal, sekarang Anda sudah punya jalan keluarnya. Katakan padaku, tidak peduli jalan keluar seperti apa, untuk bisa menyelamatkan anak-anakku dari cengkraman Sarifuddin. Ayah tidak akan pernah melakukan kesalahan. Aku sangat mempercayai ayah. Katakan Cuktaikan, jalan keluar seperti apa? Pergi dan bertemu di kerajaan Mughal. Bertemu dengan Jalaluddin Muhammad. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu, Cuktaikan? Jalal adalah musuh kami. Tapi aku adalah temanmu, Raja Barmal. Percayalah padaku, aku tidak pernah mengharapkan penderitaanmu. Kau telah melakukan satu hal untukku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Siapa kau? Aku Cuktaikan. Aku orang Mughal. Aku mendapat luka selama perang dengan Patan. Kumohon tolonglah aku. Cepat, kau bawa dia ke ruang perawatan. Maaf Yang Mulia, dia kabur dari Patan. Bodoh sekali kalau kita membantunya. Sebaiknya biarkan saja dia mati. Aku tidak bisa menentang kebijakan kerajaanku, termasuk kejadian seperti ini. Jika ada seseorang yang terluka dan membutuhkan pertolonganmu, kau tidak harus membiarkannya. Cepatlah kau bawa dia dan mintalah tabib untuk mengobatinya. Aku tidak akan pernah lupa apa yang kau lakukan hari itu. Aku tidak akan bisa melihatmu menerima ketidakadilan. Kumohon dengarkan aku. Buatlah satu hubungan dengan kerajaan Jalaluddin. Seorang musuh tidak akan menjadi teman Cuktaikan. Kami kerajaan Amer, sampai kapanpun, tidak akan bisa mempercayainya. Politik Agra sudah banyak berubah, Barmal. Sekarang, Jalaluddin tidak lagi di bawah bayang-bayang Bairam Khan. Jadi cara berpikirnya berbeda. Seperti raja pada umumnya, aku bisa menebak bagaimana sikap Jalal yang sebenarnya dengan melihat perilaku Sarifuddin. Jika seorang gubernur bisa menekanku seperti itu, aku tahu seperti apa rajanya memperlakukan. Aku rasa aku tidak bisa menemuinya. Jika seorang Raja Amer ingin bicara dengan penguasa Agra, ini bukan suatu tembakan. Politik bukan hanya perang. Perjanjian, taktik, dan perdamaian adalah bagian dari politik. Jika kau ingin menyelamatkan Amer dan anakmu, bicaralah pada raja. Cukup. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kau boleh pergi, Cuktaikan. Aku adalah temanmu, Raja Barmal. Walaupun aku ingin menyelamatkan kehormatanmu dan anak-anakmu. Jadi aku mohon lakukanlah saranku ini, Barmal. Kita harus mengingatkan Adam sebelum Jalal sampai Saranpur. Jika tidak satu pun akan selamat dari senjata Jalal. Salah. Jalal akan pergi ke Saranpur. Aku ingin kau pergi ke Saranpur sebelum Jalal. Dan tolong beritahu Adam Khan bahwa Jalal pergi ke Saranpur untuk menanyainya. Oh ya, satu lagi katakan padanya bahwa aku akan segera pergi ke sana. Jika kau tidak sampai di sana sebelum Jalal tiba, kau akan... Anda tidak perlu khawatir. Kudaku sangat cepat, Nyonya. Aku akan sampaikan pesanmu sebelum Yang Mulia sampai di sana. Aku harap kau penuhi janjimu. Karena jika tidak, aku bersumpah padamu. Tidak seorang pun akan tahu apa yang akan terjadi denganmu. Resam, buat persiapan. Kita harus pergi ke tempat Adam lebih awal. Apa kau memikirkan tentang keselamatan Amer? Tidak. Aku berpikir tentang putriku yang memintaku untuk memenggal Jalal. Dia yakin sekali bahwa ayahnya akan siap mati sebelum panah yang lainnya.
dia masih berharap bahwa Amer akan membalas dendam pada Mughal dan mendapat kebebasan. Ketika seorang laki-laki menerima tahta, dia butuh untuk mengesampingkan semua emosinya sendiri. Karena saat dia menaiki tahta, rakyatnya harus didahulukan sebelum anak-anaknya. Ini bukan sekedar anak-anakku. Ini tentang kehormatan Amer. Jika aku menjalin hubungan dengan Jalal, tidak akan ada bedanya antara Sujamal dan aku. Jika aku melakukan itu, penduduk Amer akan mempertimbangkanku sebagai rajanya. Tapi Joda tidak akan mempertimbangkanku sebagai ayahnya. Kau bukan hanya ayah Joda. Kau ayah dari mereka. Mereka yang saat ini tinggal di dalam tenda Sarifuddin sebagai seorang tahanan. Kepentingan umum termasuk anak-anakmu. Mereka mengharapkanmu untuk memberi mereka hidup damai. Jika kau benar-benar tidak ingin menemui Jalal, kehormatanmu tidak akan ternoda. Tapi bagaimana dengan tuduhannya bahwa kau akan menderita? Kau akan mengadukan karena mengorbankan anakmu. Karena masalah dengan penduduk Amer. Dan memaksa wanita dalam keluargamu untuk membunuh dirinya sendiri. Tidak! Apalagi yang ingin kau katakan? Semua yang ingin kukatakan adalah tidak perlu ditunjukkan dengan emosi. Pikirkan tentang tugas utama. Hari ini kau akan menemui Jalal sebagai seorang raja. Sementara pegang kepalamu yang tinggi. Tapi jika Sarifuddin mendapatkan Amer, maka kau akan mengotori istananya Jalal. Keputusan ada padamu. Kerutan di wajahnya dan rambutnya yang berubah menunjukkan pengalamannya dengan memberikan keamanan pada kita semua di negeri ini. "16 hari berlalu, Jalal sudah tiba di Saranpur. Dia berkemah sebelum sampai Saranpur. Yang mulia, kita telah mendapat banyak harta dalam perang ini. 100 kuda, gajah, dan masih banyak yang lainnya. Tapi Adam Khan... Aku tidak pernah memikirkan soal itu. Karena kedatanganku kemari adalah untuk mencari dan melihat orang yang telah berani menipuku. Tapi yang mulia, Adam Khan telah menguasai harem dan juga harta bendanya. Jadi dia tidak menguasai Bas Bahadur. Dan kemudian Bas Bahadur melarikan diri. Adam Khan telah membunuh orang Malwah meskipun telah memenangkan perang. Dia tidak mengampuni anak-anak, wanita, orang tua, dan tidak hanya merintangi, tapi juga menteror orang-orang. Adam Khan! Agama kita dan kerajaan Mughal tidak mengizinkan siapapun menyiksa orang tidak bersalah. Siapapun yang melawan kita adalah musuh kita, dan setelah memenangkannya, anggotanya adalah rakyat kita. Aku tidak bisa tinggal diam jika ada orang yang menyiksa rakyatku. Aku akan menghukum Adam Khan karena perbuatannya. Aku akan pergi ke Saranpur sekarang juga. Siapa di sana? Siapa di sana? Joda, Joda, Apa yang terjadi? sayang? Ada apa denganmu? Ibu, aku... Ada apa?
Ibu, aku melihat. Di mana? Apa? Aku melihat Syarifuddin, Bu. Syarifuddin? Dia mengambil. Ya. Ibu, hidup kakakku dalam bahaya. Joda, Ibu. tenanglah. Semua kakakmu akan baik-baik saja, Joda. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kau hanya mimpi buruk. Lupakan saja, Joda. Sudahlah. Tenanglah, Joda. Tenang. Sudah tenang ya. Tenanglah. Tenang. Ibu, tolong bicara padanya. Baik, Mainawati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sayang. Yoda, jangan panik. Kami semua di sini bersamamu. Tidak seorang pun akan menyakitimu. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Jangan takut, nak. Tenanglah. Kami semua merasakan perasaan yang sama dengan Joda. Semuanya khawatir. Orang-orang berikutnya yang akan dipenggal oleh Mughal bisa jadi kakaknya, anaknya, ataupun suaminya. Yang mulia, untuk berapa lama kita akan terus menerima semua kekejaman ini? Setiap kami mencoba berpikir positif dan meyakinkan, tapi tidak ada jaminan bahwa Amer akan aman. Kita tidak bisa memberi harapan mereka cukup lama. Mereka hanya memberimu 2 pilihan saja, benar kan? Kalau begitu, kenapa kau tidak memilihnya saja? Barmal melakukan apa saja untuk melindungi kerajaannya. Dia juga meminta raja dari kerajaan tetangga untuk membantunya, tapi tidak satupun dari mereka siap membantunya. Kita tidak punya jalan keluar, kecuali ada satu saran yang disampaikan Cuktai Khan. Aku punya saran untukmu. Mintalah kerajaan Jalaluddin untuk bekerja sama. Aku tidak berpikir punya pendapat lain lagi. Tapi untuk melakukan saran dari Cuktai Khan, aku harus menemui Raja Jalaluddin. Yang mulia, apa yang harus hamba lakukan untuk kehormatan ini? Apa kedatangan Paduka untuk memberiku selamat? Kau sungguh manusia yang tidak tahu diri. Hamba tidak mengerti. Tapi aku mengerti semuanya. Aku tahu apa tujuanmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan padamu sekarang. Yang mulia, aku ingin kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Apa kau membunuh anak-anak, orang tua, dan wanita selama bertempur di Malwa? Apa kau membunuh mereka atau tidak? saat gajah berbaris, maka kawanan semut akan ikut terinjak. Setiap perang akan mengakibatkan kerusakan. Siapapun bisa dibunuh. Itu hukumnya. Tapi membunuh wanita, orang tua, dan anak-anak bukanlah keinginanku. Dan apa yang dikatakan hukum? Memotong tangan orang dengan pedang. Kau terlihat melupakan semuanya hari ini. Apa kau lupa kenapa aku mengirimmu ke Malwa? Benar, kau sudah membuat malu kehormatan Agra. Kau sudah lupa hukum dari agama kita. Kau juga terlihat melupakan bahwa orang yang berdiri di hadapanmu bukan kakak asuhmu, tapi Raja India. Sebelum kau
membuat keputusan. Maukah kau mendengar apa yang akan kukatakan? Setelah mendengarkanku, jika kau ingin, kau bisa memenggal Adam di sini juga. Aku berjanji, aku tidak akan mengingkari saat kau penggal dia. Jalal, aku mohon padamu, tolong dengarkan aku. Aku mengatakan ini bukan karena Adam adalah anakku, tapi karena aku tidak mau ada orang yang berpikir bahwa keputusanmu adalah tidak adil. Jalal, aku mohon tolong pikirkan sekali lagi. Maham Angga, Adam telah mengakui kejahatannya. Itu tidak benar. Kau ingin aku mengakui kejahatan itu? Aku tidak akan pernah mengakuinya. Aku membunuh prajurit Bas Bahadur. Jika ada wanita menghalangiku, dia juga akan terbunuh. Tolong dengarkan dulu apa yang akan kukatakan. Adam kan mengakui kejahatan itu. Kau adalah seorang raja, keputusanmu adalah akhir. Tolong kau dengarkan baik-baik. Seorang raja tidak harus mengatakan seseorang mati karena kejahatannya yang mulia. Jika kau menginginkan aku mengampuninya dan mengubah bukti bahwa dia tidak bersalah, maka aku pasti akan memberinya kesempatan. Tapi biar aku selesaikan sendiri. Kita akan memberikan senjata kepada prajurit kita untuk menyerang musuh kita. Yang seharusnya tidak digunakan untuk menyakiti yang tidak bersalah. Selama aku menjadi raja, aku tidak akan pernah mengampuni segala bentuk kekerasan pada anak, wanita, dan orang tua. Jika kau menuduhku menganiaya wanita, apa yang akan kau katakan tentang wanita dalam harem di istanamu? Diam kau bodoh! Cukup! Yang mulia, aku mohon ampuni pertanyaan bodoh Adam. Jika dia ingin tahu jawaban, aku akan memberitahu padanya. Tidak seorang pun yang boleh menganiaya seorang wanita. Lalu siapakah harem di istanaku? Tidak ada yang boleh meletakkan jarinya padanya. Tidak ada kekejaman yang pernah terjadi padanya. Tidak satupun para wanita itu dibunuh. Mereka dijamu dengan hormat. Yakinkan kehadiranmu. Cukup bukti dan saksi jika kau beruntung. Sebelum Jalal memutuskan untuk menghukum Adam atas kekejamannya, Maham Angga mengusahakan semua saksi yang melawan Adam untuk dibunuh. Kau lihat ini Jalal. Di sana banyak kelompok yang melawan Adam. Kedua wanita ini datang menemuiku. Mereka memberi kesaksian tentang kebaikan Adam. Aku minta mereka untuk bicara padamu. Tapi sebelum mereka bicara, musuh Adam telah membunuh mereka. Kau ingin bukti kebenarannya? Inilah buktinya. Dan inilah Adam Khan. Kau bisa memutuskannya sendiri. Tapi aku mengingatkanmu sebelum kau membuat keputusan. Saat kau penggal kepala seseorang, kau tidak bisa mengembalikan hidupnya lagi. Kami siap menerima keputusan. Apapun itu. Apa kalian membutuhkan bukti yang lain untuk bisa membuktikan bahwa Adam bersalah? Hamba ingin meminta maaf atas sikap hamba di hari kemarin.
jika aku tidak memandang bahwa kau adalah saudara asuhku dan tidak lain ibumu yang dulu pernah merawatku. Tapi bukti ini tidak akan mengampunimu. Aku akan memenggalmu sekarang juga. Ingat itu. Jika sekali lagi aku melihatmu menyiksa orang yang tidak bersalah, maka aku tidak akan pernah mengampunimu. Aku juga tidak akan mendengarkan permohonan Maham Angga saat itu. Kapan kalian melihat Adam membunuh wanita itu? Adam kan membunuh teman kami tepat di depan mata kami. Aku minta maaf atas kesalahannya. Kami akan memberimu imbalan dengan koin emas seberat tubuhmu. Apa koin emas bisa mengembalikan hidup teman kami? Hidup dibayar dengan hidup, mata dibayar dengan mata. Itulah hukum. Kami akan minta yang mulia, keadilan bagi teman kami yang meninggal. Aku suka ketulusan hatimu. Mata untuk mata dan hidup untuk hidup. Itu adalah hukum, bukan begitu? Jadi bagaimana? Kalian berdua ini harus dibayar untuk hidup anakku dengan hidupmu. Resham, tolong yakinkan mereka dan berikan penghormatan yang layak. Aku yang memenangkan Malwa untuknya. Tapi Jalal menghinaku di hadapan semua orang. Dia merendahkanku. Kau harus belajar mengendalikan emosimu, Adam. Kalau tidak, masalahmu akan semakin rumit. Aku bisa mengatasi masalah ini. Hanya butuh waktu. Aku akan membunuh Jalal dan bertarung dengannya. Kau ingin melawan Jalal? Apa kau sudah gila? Kau tidak bisa sendiri melawan Jalal. Dia akan dengan mudah menghancurkanmu. Jalal adalah prajurit pemberani. Keberaniannya tidak tertandingi. Jadi kau harus kembali mengingat sejarah sampai kau bisa ada di sisi Jalal. Jika kau ingin mencoba melawan dia, aku ingatkan baik-baik. Dia akan menghancurkanmu. Assalamualaikum. Aku tidak ingin siapapun mengetahui tentang ini. Aku tidak akan mengatakan pada keluargaku tentang ini. Aku siap bertemu dengan Jalal. Jangan khawatir, Barmal. Tak seorang pun akan mengetahui ini semua. Joda, sebenarnya aku telah... Ibu bilang padaku, kita tidak harus menanyakan pendapat pada orang yang kita cintai. Aku hanya tahu kita harus melawannya. Aku tidak akan menanyakan apapun pada ayah sekarang. Tapi aku akan mengatakan sesuatu. Kita semua tahu, ketiga kakakku telah menjadi sandera bangsa Mughal. Namun aku seorang putri. Seharusnya aku tidak hanya memikirkan nasib kakak-kakakku saja, Ayah.
Seharusnya aku juga memikirkan nasib prajurit kita. Aku kemari hanya untuk meminta ayah mengambil keputusan sebagai raja. Tidak sebagai ayah bagi kami. Ayah harus mengutamakan kerajaan ayah. Aku akan berdoa pada Dewi Kali untuk membantu ayah memutuskan apa yang harus dilakukan bagi kerajaan ini. Aku sangat terkesan. Keberanian putrimu ternyata benar-benar di luar akal sehat. Semoga Allah memberinya kebahagiaan di dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku akan pergi ke Ajmer untuk berdoa di tempat suci. Aku ingin kau pergi ke Ajmer lewat Mewat bersama ratuku. Baiklah. Selamat jalan. Jalal pergi ke Ajmer, dan Barmal berangkat dari Amer bersama Cuktaikan untuk membicarakan batas dengan Jalal. Maaf, aku membawa pesan dari kerajaan. Yang mulia dalam perjalanan menuju Amer. Mereka membuat tanda di Sanganer. Raja Barmal, aku rasa keberuntungan di pihak kita. Kita akan pergi ke Agra. Raja akan bersiap-siap pergi ke Amer. Cepat pergi dan katakan pada Yang Mulia bahwa Cuktaikan ingin bertemu dengannya. Baiklah, Tuan. Panjang umur Yang Mulia. Di luar ada tamu yang ingin bertemu dengan Yang Mulia. Suruh dia masuk. Barmal, kau tunggu saja di sini. Aku akan mengatakan pada Yang Mulia tentangmu dan kemudian akan memanggilmu. Salam Yang Mulia. Aku senang bertemu denganmu lagi. Yang Mulia, Raja Barmal dari Amer ingin bertemu dan bicara dengan Anda. Satu-satunya hukuman untuknya adalah kematian. Penggal kepalanya dan kirim kepalanya ke istana Mughal. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Setelah memenangkan pertempuran di Amer, komandan pasukan mempermalukan dia dengan sangat keras. Dan itu sebabnya dia ingin membahas masalah ini dengan Paduka. Suruh dia masuk. Baik, Yang Mulia.